Apa maksud tatapanmu itu? Namaku Sera. Sebagai siswi SMA berprestasi dari keluarga miskin di Provinsi Antam, impian terbesarku adalah masuk Universitas Verda yang ternama, lalu jadi PNS dan dapat kehidupan baik. Tapi nilainya nggak cukup. Nilainya benar-benar kurang. ...650 poin. Di Provinsi Antam, masuk 1000 besar saja nggak bisa. Apalagi Universitas Verda yang ternama. Waktu aku belum putus asa, aku diterpa berita luar biasa. Ternyata aku anak kandung keluarga kaya di kota Hardam. Aku memimpikan... Nona? Silakan. Nona Sera, kau tunggu sebentar di sini. Oh, Sera, kau ngapain? Mau keluar dari sekolah? aku anak kandung keluarga kaya di Hardam. Anak-anak Malang, dengarkan. Aku mau ke Hardam buat UN. Kota Hardam. Sera, di novel orang tua kaya selalu sayang sama anak palsu. Hati-hati ya. Tenang saja, aku nggak peduli mereka baik atau enggak. Yang penting aku punya lingkungan belajar baik. Habis ujian nanti, aku bakal balik kok. Kehidupan baik, tunggu aku ya. Eli. Ibu, ayah, biarkan aku pergi. Aku nggak pantas tinggal di sini. Eli sayang, jangan takut. Dia nggak lebih baik darimu. Kau anak ibu selama 18 tahun. Yang ini pasti nyanyi dari keluarga Sukana, ibu kandungku sendiri. Kalau Sera bersikap baik padamu, kami akan urus dia juga. Tapi kalau dia berani jahat padamu, tunggu saja sampai dia dewasa. Langsung kita usir saja. Yang ini sepertinya Kak Roni. Tenang, jangan manja. Nanti dilihat orang malu. Yang ini dewasa dan punya suara berat yang dingin. Pasti Kak Ben. Jadi ini namanya ancaman awal. Bosan banget. Daripada begini, mending kerjakan soal. Kami sudah selesai. Ngobrol yuk. Nanti dulu, baru saja dapat ide buat soal. Sok banget sih. Mau pura-pura rajin belajar ya? Coba lihat, lagi tulis apa? Diam. Aduh, sebel. Jadi nggak bisa tulis. Sera, lain kali jangan belajar di ruang tamu lagi. Meja di sini terlalu pendek, nggak nyaman. Lagian, semua orang sedang menunggumu. Maaf, aku kira kalian masih mau ngobrol. Aku juga nggak punya kamar. Jadi aku tulis di sini. Nona datang masa nggak bilang apa-apa? Maaf Tuan Ben, ini salah saya. Ibu, maaf. Ini semua salahku. Sayang, bukan salahmu kok. Aduh, aktingnya payah banget. Tingkat keluarga kaya cuma segini. Gayanya masih lumayan elegan, tapi karena dari kampung, pasti masih bawa kebiasaan jelek. Sekarang pindah ke sekolah Eli, kayaknya nggak cocok. Kau mendingan belajar aturan keluarga dulu. Ingat baik-baik ya. 1, Tuan suka ketenangan, nggak suka keributan. Jangan langsung tatap mata. Harus membungkuk 90 derajat waktu layani. 2, Nyonya harus masak sup pakai air gunung jam 6 pagi. Malam rendam kaki air hangat 45 derajat. 3, Nona Eli suka terung kecap. Paling suka. Ini masih abad 21 kan? Kok rasanya konyol banget kayak masuk dunia novel dan dijadikan korban? Maaf, aku gak mau ingat. Aku kesini biar persiapan UN lebih baik. Bukan buat jadi pembantu. Kalau kalian gak terima aku pergi saja. Kau ngomong apa sih? Ini salah kepala pelayan. Dia kasih aturan buat pembantu padamu. Jangan marah ya. Kalau mau bela Eli, ya harus ada harga yang dibayar. Boleh aku minta ganti rugi? Silakan. Aku mau pindah ke sekolah Eli. Aku mau pindah ke sekolah Eli.
Oke, tapi kau harus ikut Eli dengan baik. Jangan cari masalah. Katanya guru-guru di sekolah ini lulusan universitas top seperti Verda. Nilai-nilaiku nanti pasti bisa naik banyak. Ayah, bukankah dulu janji paling sayang adik? Kenapa begitu Sera datang, Eli malah harus mengalah? Kak, sudah, jangan lanjutkan. Memang semua ini bukan milikku. Kak Sera, aku gak akan rebut darimu. Aku akan pergi dari sini. Nggak perlu. Kaulah Eli Sufana yang sebenarnya. Akulah yang ambil tempatmu. Bukan begitu. Ini memang rumahnya, jangan coba usir dia. Kaulah satu-satunya, Eli Sufana. Aku nggak begitu. Oke, kalian mau acting silakan saja. Pas sekali aku hafal sastra kuno. Musim semi tahun keempat Antera. Kak Ben, Bumara menjabat Kak sebagai Roni, penguasa rumah Kabupaten ini Seraya. bukan punyaku. Bukan milikku. Tahun berikutnya pemerintahan berjalan lancar dan rakyat hidup damai. Eli, Segala sesuatu jangan yang berkata terbengkalai begitu. Kau mulai tetap adik berkembang. kami Kemudian selamanya. memutuskan untuk merenovasi kembali Menara Benar. Nusara. Kita tumbuh besar bersama, tentu ini rumahmu. Serah, orang tua Eli yang diam-diam tukar kalian. Dia juga korban, rumah ini juga miliknya. Kau bisa bergaul baik dengannya? Itu kau tanya saja dia. Di rumah ini aku nggak ada hak bicara. Dialah yang tentukan hubungan kami. Maksudmu apa? Kami nggak adil padamu. Cowok ini pikirannya nggak beres ya. Apa maksud tatapanmu itu? Aku... Sok jadi pahlawan. Kau ini sindir kami pilih kasih atau salahkan kami karena hilangkan kau? Kalian jangan putar balik fakta buat menutupi kenyataan. Aku bisa paham kalian pilih kasih. Di panti asuhan, aku juga punya banyak saudara. Ada yang bertengkar dengan mereka, aku juga akan membela. Tapi Tapi apa? Kami nggak bela Eli, harusnya bela kau, si orang asing. sepertinya nggak bisa ngomong baik-baik sama mereka. Tapi Eli kan kalian besarkan sendiri. Kalian pasti paham dia. Kalau dia sungguh mau pergi, dia sudah kemas barang dan pergi. Bukan malah memaksaku pilih. Jadi, kau sungguh ingin pergi. Ya, aku minta maaf. Seharusnya aku yang pergi. Aku akan pergi sendiri. Oke, kalau itu dari hatimu, biar ku bantu wujudkan. Maaf, kamar Eli yang mana? Paling depan di atas. Biar ku bantu bereskan barangmu. Balik sini. Kenapa kau sejahat itu? Baru datang ke sini sudah mau usir adikku. Dia dari kecil dimanja. Kalau jauh dari keluarga, gimana dia hidup? Roni, meskipun kau marah, jangan main tangan. Eli bilang dia sungguh-sungguh harus tanggung jawab atas pilihannya. Eli itu terlalu baik hati. Dia sampai menangis. Mana mungkin itu keinginan dia. Kau nggak boleh paksa dia. Dia juga korban. Kau tahu sendiri orang tua Eli gimana jahat. Kalau dia balik ke sana, gimana dia bisa hidup? Aku juga gak ingin punya ibu seperti itu. Aku juga gak ingin. Untung yang tertukar itu aku. Kalau sahabatku yang tertukar, di saat begini, dia pasti sudah menangis sedih. Akhirnya aku yang harus tenangkan dia. Eli, mereka takkan biarkan kau pergi. Kau pun gak mau pergi. Gak ada yang memaksamu. Tapi kenapa kau terlihat seolah merasa bersalah padaku? Kau sebaik ini, kenapa gak bela aku sedikit pun? Kau cuma perkeruh keadaan. Kau cuma mau aku sadar posisi. Lalu pamer betapa kau disayang. Omong kosong apa itu? Eli juga korban. Dia jadi putri kecil selama 17 tahun. Sedangkan aku sengaja ditukar dan dibuang ke panti. Akulah korbannya. Eli justru yang diuntungkan. Kalaupun dia nggak tertukar, dia tetap nggak akan dibuang. Karena dia anak kandung mereka. Lagi pula... mereka bodoh. Aku juga bodoh. Masih saja coba yakinkan mereka. Aku lelah seharian di jalan. Aku mau istirahat di kamar. Tolong antarkan. Kemari. Sarah, kita sudah lihat banyak kamar. Kau suka yang mana? Wah, besar sekali kamarnya. Waktu di panti, aku dan sahabatku cuma tidur di gudang. Setelah masuk sekolah, aku tidur sekamar berdua-belas. Hanya di rumah nenek, aku punya kamar kecil sendiri. Kamar-kamar ini, aku pilih yang mana ya?
Sarah, aku memang berutang padamu. Kalau kau mau tinggal di kamarku juga boleh. Mulai lagi, nggak habis-habis. Eli kita memang anak baik. Dulu, nenek sering hibur aku seperti itu. Aku juga pernah jadi kesayangan nenek. Jangan dipikirkan, jangan. Waktu datang ke keluarga Sufana, aku sudah siap untuk nggak disayang. Aku harus belajar dengan giat, dapatkan kehidupan baik, masuk Universitas Verda, kerja keras biar bisa hidup mandiri. Ibu, ini kamar Eli. Ada banyak kamar bagus lain. Kau harus sebut yang ini. Sarah memang menjedihkan, tapi kita bisa ganti dari hal lain. Perasaan Eli juga harus dijaga. Kamar itu biar untukmu saja. Kalau dari awal bukan niat tulus, jangan pura-pura di depan orang. Bukan begitu, Ibu. Bukan. Semua kamar desainnya sama. Aku pilih kamar atas saja. Letaknya bagus. Setidaknya tenang. Cocok untuk belajar. Tampilannya sama. Kami cuma belum tahu kau suka gaya seperti apa. Nanti kalau kau sudah tinggal, apapun yang kau mau, tinggal bilang padaku. Oke. Sarah, boleh aku minta kau panggil aku ibu? Ibu. Kenapa menangis, sayang? Sudah ya, sombong banget. Mulut bodoh. Cepat amat reaksinya. Dia jangan-jangan mikir aku mau panggil ibu. Bagus banget. Akhirnya bisa sekolah di SMA Kota Hardam. Gak tahu kali ini nilai ujian bisa naik sampai 700 nggak ya? Kak Roni, kemarin aku yang salah, bikin Kak Sarah marah. Hari ini ayah suruh dia ikut kita ke sekolah bareng. Aku pasti akan minta maaf baik-baik. Kau nggak salah. Gak perlu minta maaf. Ayo jalan, abaikan dia. Mereka ini kenapa sih? Komplek gini aku harus naik apa coba? Jangan sampai telat masuk kelas. Halo, ayah? Gak sangka, ayah malah suruh anak keluarga Galam Yanis yang antar aku. Katanya dia orang yang Eli suka ya. Walau dia sudah tolak lamaran perjodohan dengan Eli. Makasih ya. Kalau butuh bantuan, pencet bel rumah sebelah. Kau itu kerabat jauhnya keluarga Sufana ya? Eli sudah cerita soalmu. Nilaimu kurang. Kalau masuk kelas unggulan, kau bisa keteteran. Masuk kelas reguler dulu. Kelas reguler? Iya. Kau boleh remehkan aku. Tapi jangan halangi aku belajar. Mau aku mulai dari kelas reguler? Masa di sekolah ini semua nilai di atas 700? Maaf, nilai rata-rata kelas unggulan berapa? 600. Kalau begitu, nilai Eli Sufana? Dia anak kelas seni. Nilainya di bawah standar 30-40 poin. Jadi, dia di kelas reguler. Dia di kelas unggulan. Untuk anak seni nilainya sudah bagus. Anak-anak kelas unggulan akrab semua. Aku nggak ingin kau ganggu mereka. Oh, satu kelompok ternyata. Kenapa? Kau nggak mau masuk reguler? Mau, sangat mau. Ikut aku. Kalau sekolah sama Eli, aku bakal stres. Tapi mereka nggak ada data sekolahku yang dulu. Kenapa semua langsung percaya omongan Eli? Kenapa dunia setelah aku diakui keluarga rasanya aneh banget? Boleh ya? Lagi sibuk ya? Sini. Ini murid pindahan. Aku tempatkan di kelasmu. Oke. Kau yang atur saja. Siap. Silakan Pak Doni. Kelas mau dimulai. Kau perkenalkan dirimu yang singkat ke semuanya. Oke. Halo semuanya, namaku Sarah Balmond, asal dari Provinsi Antam. Semoga 6 bulan ke depannya aku bisa akrab sama kalian. Balmond? Ada keluarga Balmond yang terkenal? Dia bilang asalnya dari Provinsi Antam kan? Bukan orang asli Kota Hardam. Orang di sana kan biasanya belajar keras. Belajar dan nekat, kenapa pindah ke sini? Berarti dia bodoh dong. Tenang.
Cari tempat duduk. Tempat ini bagus, dekat sama guru, dan tenang, gak ada yang ganggu aku. Ayo murid-murid, buka bukunya, halaman 103. Sudah, akhirnya bisa tenang. Saatnya belajar giat, kejar UN. Tenang-tenang. 1 minggu lagi akan ada ujian simulasi besar. Sekolah sangat serius soal ini. Kalian harus benar-benar siap. Akhirnya datang juga. Sudah mau ujian, Ibu masak sendiri buat semangati kalian. Terima kasih Ibu, aku pasti akan berusaha keras. Sangat tegang, deg-degan, dan semangat. Entah soal ujian hardam, standar seperti apa. Kak Sera, ujian di hardam pertama kali pasti tegang ya? Iya, pendidikan di desa tertinggal. Sementara susah mengejar, kau jangan putus asa. Tapi tak apa, kalau benar-benar kesulitan, pilih soal dasar saja. Eli memang selalu perhatian. Makan lebih banyak, ujian pasti bisa lebih baik. Belum punya kehidupan baik. Aku gak mau ribut sama orang bodoh. Kak Sera, lebih baik ikut kami ke sekolah. Jangan merepotkan kayak Anis. Dia baru tahu cowok idamannya antar aku tiap hari. Makanya iri. Oke? Kak Sera, hari ini ujian simulasi. Kenapa masih hafal kosakata? Jangan-jangan gak siap ya? Apa itu? Guru bilang itu namanya sprint efektif. Ini ujian pertamaku di hardam. Tentu harus serius. Jangan pura-pura, cepat pikirkan. Kalau dapat nilai terendah, gimana jelaskan ke ayah ibu? Kak Roni, jangan katain Kak Sera begitu. Meski Kak Sera kurang pintar, tapi dia sudah berusaha. Eli, kau terlalu baik hati. Orang hardam. Pantas teman yang sudah lulus bilang orang hardam percaya diri luar biasa. Ternyata begitu ya. Ujian resmi mulai. Aku tunjukkan kekuatan siswa yang belajar soal tanpa henti, yang cuma hafal mati. Aku si jenius dari Provinsi Antam, yang tanpa les pun bisa dapat skor 650 lebih.